Guys, jadi hari ini hari Jumat tanggal 2 September 2022. Aku senian. Kita lagi pelajaran biologi. Di dalam inti sel ini terdapat kromosomnya juga ya. Kamu harus tahu bahwa inti sel itu fungsinya adalah untuk mengkoordinir semua kegiatan sel. Jadi semua kegiatan sel saraf yang ada di sini itu dikoordinir oleh badan sel. Nah, pada bagian akson itu terdapat bagian sel yang lebih kecil, yang lebih sederhana. Jadi sekarang kita lagi dengerin Pak Sapar menjelaskan tentang sel otot dan sel saraf ya. Suatu lapisan yang bersifat konduktor, bersifat isolator, yang bisa menghantarkan virus, itu disebut dengan selaput mielin. Nah, ada selaput Bersama dengan disebut dengan selaput mielin. Nah, antara sel hewan yang satu dengan sel hewan yang lain, ada bagian yang tidak terputus oleh selaput mielin, itu disebut dengan nervus ya. Jadi Pak ulangi lagi bahwa sel saraf itu terbagi atas dua bagian yang penting, yaitu badan sel dengan cabang sel. Cabang sel ada dua macam, ada cabang yang panjang disebut dengan akson, cabang yang pendek disebut dengan dendrit. Di dalam badan sel terdapat inti sel yang berfungsi untuk mengkoordinir kegiatan sel. Dendrit Jadi guys, hari ini aku tuh sel saraf yang tubuh lain aku pakai koyo, dalam badan sel. leher aku panas karena pakai akan disampaikan ke luar sel. kombinasi yang cocok untuk remaja jompo. Pada bagian akson terdapat sel-sel yang sederhana jadi khusus akson dibungkus oleh satu selaput yang disebut Tolong besok salon pas dan fresh care itu nggak endorse aku karena aku suka ini dan ini. Aku tidak bisa hidup tanpa ini. Nah, sel saraf ini dibedakan menjadi dua, ada yang saraf sensorik, ada saraf motorik. Nah, kalau saraf motorik ini berfungsi menerima rangsang dari reseptor untuk disampaikan ke otak. Yang dimaksud dengan reseptor itu adalah organ yang menerima rangsang. Ya, misalnya begini, Pak megang papan tulis begini. Di dalam di gen kita ada sistem saraf kan? Ya. Nah, Pak Raba begini. Setelah Pak Raba, otak saya menerjemahkan kalau saya meraba papan tulis halus, kalau saya meraba titik kasar. Nah, siapa yang menyampaikan rangsang dari reseptor ini? Saraf sensorik. Ya. Nah, kalau seandainya nanti ada perintah dari otak saya supaya papan tulis ini menjadi kasar di lubang-lubang diambil di sini. Mana kau pakai? Nah, yang otak memerintahkan kepada tangan saya untuk melubang-lubangnya itu sudah tugas bukan sensorik lagi, tetapi tugas motorik. Jadi dimaksud dengan saraf motorik ini saraf yang menyampaikan perintah dari otak ke efektor. Yang dimaksud dengan efektor itu adalah organ yang mendapatkan perintah dari otak. Kalau reseptor, organ yang menerima rangsang dan menyampaikan ke otak. Kalau yang mendapatkan perintah dari otak itu disebutnya efektor. Nah, ini saraf sensorik dengan saraf motorik itu berhubungan dengan gerak biasa atau dengan gerak refleks. Kalau gerak refleks diawali dengan reseptor. Reseptor ini akan menerima rasa di bawah saraf sensorik. Nah, dari saraf sensorik dibawa ke otak, kemudian otak menerjemahkan
Pakai koyo, guys. Nanti pemerintah kepada efektor itu Coba ya dibahas. Tadi ini aku pakai koyo, tapi koyonya ini kebanyakan, jadi panas kan keringat. ke efektor. Setelah itu efektor melakukan gerak. Ini coba dulu. Ya. Panasnya tuh enak. Jadi Pak ulangi lagi. Jadi bes. Reseptor di bawah saraf sensori ke otak. Nanti otak menerjemahkan. Kalau otak nanti memberikan perintah kepada efektor itu melalui saraf motorik, efektor baru. Efektor itu Taruh di mana ya? melakukan gerak. Nyelunnya tulang aku. Ini merupakan Duduk gerak terus ya. Agak tak sadar Nggak apa-apa atau juga gerak lah. biasa. Iya. Ya, gerak sadar atau gerak biasa. Nggak kerasa lagi. Yang melalui otak. Ya. Kayak gini. Yuk. Nah, misalkan Pak lagi ngajar seperti itu, ada seekor anjing yang sambil dia jelur-jelur lidahnya ya. Ini nggak itu. Ya. Daripada harus digigit anjing, lebih baik saya lempar ke lah. Usum ya. Pak lempar begini. Maka pertama kali dia masuk. Karena berbahaya bagi musuh. Maka otak saya memerintah ke tangan saya untuk melempar anjing itu supaya dia reaksi. Sadar nggak saya? Sadar. Pak pikir pesan yang pengorbanan Pak Kol. Dia udah digigit anjing. Loh ya, sudah sadar nggak? Sadar. Nah, ada juga gerak yang kedua, itu disebut gerak refleks. Gerak refleks ini adalah gerak tanpa melalui otak, anugerah dari Allah itu gerak macam ini. Yang pertama sekali reseptor. Sudah reseptor itu adalah saraf sensorik. Nah, dia tidak melalui otak lagi. Dia melalui sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan atau sumsum belakang. Kemudian langsung ke saraf motorik. Panas tapi enak. Enak banget. Motorik, kemudian ke efektor. Aku nggak makan. Kemudian efektor itu melakukan gerak. Karena ini. Ya, tanpa melibatkan otak. Geraknya sangat cepat. Itu merupakan gerak penyelamatan. Contohnya Pak misalnya lagi ngajar-ngajar di sini ya. Nah, Pak ngajar-ngajar di sini nah. Pandangan Pak ke arah sana, tangan Pak itu menggapai-gapai ke sini, atau kesetrum. Begitu kesetrum langsung Pak tarik begini kan? Iya Pak. Tanpa harus berpikir. Kalau Pak berpikir pakai otak mati Pak. Yo aku ini kesetrum ini. Tariklah ini aku. Belum ditarik. Belum ditarik Pak lama. Lapisan. Jadi aku udah mulai bosan dengan penjelasan. Nah kemudian yang mesoderm itu akan membentuk otot dan tulang. Nah sedangkan saluran pencernaan itu berasal dari endoderm, bagian dalam. Nah sel punja pada masa embrio masih terdapat pada morula dan vaskula. Yang masih benar-benar murni belum berdiferensiasi membentuk sel-sel yang lain itu dalam bentuk morula ini. Nah selain pada morula, sel punja itu terdapat pada plasenta, pada ari-ari. Ya. Jadi kalau pada bayi itu begitu dia sudah terbentuk organ-organnya akan terbentuk yang namanya plasenta, tali pusat yang berhubungan dengan rahim ibunya. Lewat plasenta itu kan tidak dapat oksigen dan makanan. Nah plasenta itu masih banyak mengandung sel-sel punja. Ya, makanya banyak sekarang ini ahli kosmetik itu banyak menggunakan sel punja yang berasal dari embrio pada saat masa morula atau berasal dari plasenta. Ya, dengan tujuan bahan kosmetik itu apabila dipergunakan itu akan merangsang terbentuknya sel-sel baru akan membentuk sel-sel baru sehingga terbentuk sel jaringan yang lebih mudah. Ya, nah, banyak sekali sekarang kosmetik yang menggunakan plasenta sapi dan embrio sapi pada saat masa morula. Alasannya kenapa? Karena di dalam bahan-bahan obatnya terdapat sel punja yang belum berdiferensiasi. Berarti sama Pak sel punjanya hewan sama manusia. Ya hewan dengan manusia itu tidak ada bedanya.
Kita tuh masih dalam klasifikasi manusia, mamalia. Sapi dengan kamu tuh masih satu kelas. Sama-sama hewan tulang belakang atau belakang. Mamalia itu mempunyai glandula mammae, mempunyai puting susu. Ya, sapi kan punya puting susu. Manusia punya puting susu. Nah, baru nanti mungkin kalau yang dibagi lagi dari kelasnya, familinya, dan dari kalau familinya, mungkin kalau manusia itu namanya hominidae. Kalau monyet itu homidae. Kalau bisa tupai itu pedai. Pedai ya. Karena itu sama. Pernah tidak kamu mendengar ada kosmetik yang itu ditawarkan orang, dia itu berasal dari plasenta hewan atau dalam Cina plasenta manusia? Plasenta manusia diambil. Sebagai apa sih banyak kosmetik yang dari Cina itu kalau dipakai ciri-ciri kayaknya apa yang sel-sel yang jaringan yang ada pada muka itu muda ya, kelihatan muda bagus. Karena dia berasal dari sel-sel punja yang berasal dari plasenta manusia. Ari-ari, kalau orang Jawa tuh kalau ari-ari begitu lahir kan diwadahi wadah yang dari tanah itu dikubur, nanti dikasih lampu selama 2 minggu, dikasih payung. Kalau pembeli juga ada pembeli cuma dibae, dikubur bae, dari dikasih wadah-wadah diwadahi misalnya apa plastik apa diwadahi kain, kubur tidak ada urusannya dikasih lampu. Itu lagi yang ya. Malah kalau pembeli hidup di perairan di sini kan dibuang di air, dibuang di sungai, ada dimakan ikan. Ya. Tapi kalau orang Jawa itu dihormati karena dia menurut dia itu adalah saudara dari si bayi itu ya, saudara kembar, kakaknya katanya ya. Kasih lampu sekali, lampuin lah tetangga Pak tuh. Kasih lampu setiap mau maghrib dipasang. Iya, ada aku. Pagi-pagi dimatiin. Selama 2 Sepupu aku tuh itu, ponaan ding, anaknya Mamas. Ya sudahlah, yang namanya kepercayaan. Karena jam 6 ini lampunya harus ada di Bukan ibadah bukan. lampunya Kalau di ibadah depan dia itu harus Di atas ya, Mas? Tapi kalau Di pagar misalnya iya di pagar di pinggir kan. ya. Itu ya. Nah, Di bawah selain kayak itu gending, dasar kan? punya itu didapat pada tubuh manusia. Itu pada sumsum tulang belakang. Ya. tapi dari tanah lihat Pada aja sumsum Iya, tulang dan belakang kita ini terdapat sel punja. Nah, sel punja ini apabila tubuh kita itu secara mendadak dalam keadaan sakit, kita kekurangan trombosit, kekurangan leukosit, eritrosit misalnya dalam keadaan mendadak ya, dalam keadaan mendadak, maka secara cepat juga sel-sel punja yang ada di sumsum tulang belakang kita ini dirubah menjadi sel-sel yang baru sesuai dengan kehendak keinginan. Ya, yaitu belum berdiferensiasi. Zaman dulu kira-kira setelah 10 tahun yang lalu umat Islam banyak dilecehkan oleh umat agama lain dikarenakan di dalam Al-Quran itu tidak pernah dinyatakan bahwa sperma itu dibentuk di dalam testis. Tidak pernah Pak, tidak pernah ya. Dari segi ilmu pengetahuan sperma itu kan dibentuknya di dalam testis ya. Dari testis nanti ditampung di dalam kantung sperma. Apabila kantung spermanya sudah penuh, biasanya energi seksual pada laki-laki itu meningkat. Pada saat meningkat mulailah laki-laki itu gelisah mencari jalan itu tadi ya. Mulai gelisah dia. Yang istimewanya pada saat sperma itu dipancarkan ada suatu sensasi kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, benar ya? Dapat baca mana enaknya? Pokoknya nggak bisa ngomongnya kalau bahasa komplain itu sperma ya. Dia langsung tidur. Nah, itulah ya. Nah, sensasi itu Belajar ini nggak dikasih gitu. Belajar biologi bareng pas kadang sering diulang. Sebenarnya dari segi alami
Kita tuh laki-laki kira mimpi basah ya. Tapi kadang tidak ada nunggu basah, mimpi basah sudah nyari jalan pintas. Nah, itu ya. Nah, terkadang seorang laki-laki normal itu, yang normal itu ya, dia bisa mengeluarkan dalam sehari itu 2 kali. Secara cepat, sperma itu sudah balik lagi ya. Nah, kok cepat ini yang bisa balik lagi ya? Nah, kalau kamu baca Al-Quran bahwa sperma pada laki-laki itu tersimpannya di tulang sulbi. Hah? Tulang sulbi. Apa itu? Sperma laki-laki itu tersimpan di tulang sulbi. Tulang sulbi itu yang mana? Tulang belakang, bagian bawah, di atas tulang ekor. Di situ terdapat sumsum tulang. Di dalam sumsum tulang itu terdapat sel punca ini nanti pada saat sperma kamu sudah kosong, secara cepat dibawa oleh darah, nanti dibawa ke testis sebagai sel induk sperma, nanti barulah dibentuk sperma. Nah, barulah terungkap, oh begitu. Memang benar Al-Quran tunanya bahwa sperma pada laki-laki itu tersimpan di dalam tulang sulbi. Tapi tidak dijelaskan berupa sel punca. Apakah bukan seperti itu? Kalau memang di dalam sulbi itu terdapat sel punca yang berdiferensiasi, nah bisa membentuk sperma kan? Nah, bisa membentuk berfungsi menjadi berbagai jenis sel kan? Nah, makanya sperma pada laki-laki itu tidak pernah habis. Ya, laki-laki itu sama dengan keladi makin tua makin dia. Laki-laki itu seperti kelapa, makin tua makin banyak santan. Anjay. Ya. Tuh baru tadi ini teka-teki. Tidak pernah Al-Quran itu yang mengatakan tempat sperma itu dibentuk di Pak, di mana melalui. Nah, sekarang ini teka-teki terbuka bahwa yang menyatakan di tulang sulbi itu dalam bentuk sel punca yang ada di sumsum. Kamu yang baca Al-Quran itu sekali-kali dengan terjemah. Lale. Kamu itu silahkan. Besok kan baca Al-Quran. Kalau kau baca Al-Quran, biasaan sih sekali-kali sebagai ya. Karena Pak lihat dari muka dalam ini alim orang. Emang Pak, emang. Kalau muka Alpat yang tidak Pak. Alim itu ada di dalam, walaupun mukanya itu ada jerawatannya ya, tapi kelihatan teduh. Balik dengan dua maknya lagi. Kalau mukanya Alpat kayak muka munafik. Tidak apa main-main benar. Emang kelihatan ya Pak? Oh, Pak dengan muka. Gak jujur Bapak nih. Singgung aja kan? Kalau mukanya Farhan tuh saya nggak ada dosa. Kayak nggak ada dosa. Padahal banyak. Ada dosa. Kalau dilebih. Woi, jangan kau tanya. Kalau yang sulit dilupakan bukan itu. Iya, suka diabaikan kalau muka usut. Yaudah ya. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Masih ada 5 menit. Yang berhubungan dengan ini. Ada pertanyaan enggak? Gak ada pertanyaan. Ulangan harian. Catatannya dikumpul. Di Apabila